Halo anak-anak Putride semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putride dalam mata pelajaran matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pecahan anak-anak. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu pecahan dan juga pecahan senilai. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan dan juga membandingkan pecahan. Nah, jadi materi ini merupakan materi matematika di kelas 4. Untuk itu, kalian simak penjelasan Putride berikut ini. Nah, anak-anak, adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Oke, menyederhanakan pecahan itu artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Maksudnya paling sederhana itu adalah pembilang dan juga penyebut itu tidak dapat dibagi lagi. Kemudian, adapun cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama anak-anak, hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan. Nah, untuk lebih memahami, marilah kita membahasnya dengan menggunakan contoh soal. Jadi, Putride sudah menyiapkan beberapa contoh soal dan yang pertama yaitu tentukan bentuk sederhana dari pecahan 3/6. Oke, jadi berikut ini adalah penyelesaiannya anak-anak. Putride sudah memiliki pecahan 3/6. Nah, pecahan 3/6 ini akan kita sederhanakan anak-anak, yaitu dengan cara kita bagi. Adapun caranya, yang pertama itu kita tuliskan 3/6. Nah, 3 dan 6 ini harus sama-sama kita bagi menggunakan bilangan yang sama. Kalau di atas dibagi 2, di bawah juga harus dibagi 2. Nah, kalau misalnya kita bagi 2, apakah 3 dibagi 2 itu bisa? Bisa anak-anak, namun ada sisanya. Lalu, angka berapa yang harus kita gunakan agar pembilang dan juga penyebutnya ini tidak bisa dibagi lagi? Ya, tepat sekali, yaitu dibagi dengan 3 anak-anak. Nah, apabila pembilang dibagi 3, maka penyebut juga harus dibagi 3. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 3 berapa? 1, betul. Per 6 dibagi 3 adalah 2, tepat sekali. Jadi, bentuk pecahan sederhana dari 3/6 itu adalah 1/2. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Berikutnya, Putride masih memiliki satu contoh soal lagi, yaitu tentukan bentuk sederhana dari pecahan 24/42. Oke, berikut ini adalah cara penyelesaiannya. Oke, adapun langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan bilangan 24/42. Nah, kira-kira bilangan yang habis dibagi 24 dan 42 itu berapa? Oke, kita coba anak-anak. 24 dengan dibagi 2. Nah, jika pembilang dibagi 2, maka penyebut juga kita bagi 2. Oke. Hasilnya adalah 24 dibagi 2 berapa? Betul sekali, yaitu 12/42 dibagi 2 adalah 21, tepat sekali. Nah, coba kalian perhatikan apakah pecahan 12/21 ini merupakan pecahan sederhana? Bukan anak-anak. Jadi, pecahan 12/21 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi berapa? 3, betul sekali. Apabila pembilang dibagi 3, maka penyebut juga harus kita bagi 3. Hasilnya berapa? 12 dibagi 3 adalah 4, betul sekali. Per 21 dibagi 3 berapa? 7, tepat sekali. Apakah pecahan 4/7 ini merupakan pecahan sederhana? Ya, kenapa? Karena 4/7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi menggunakan angka yang sama anak-anak. Jadi, bentuk pecahan sederhana dari 24/42 ini adalah 4/7. Oke, jadi seperti itu.
Gimana anak-anak? Gampang kan cara untuk menyederhanakan pecahan? Kuncinya kalian harus hafal perkalian. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang materi membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan artinya menentukan hubungan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan antara dua pecahan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan Bu Tride berikut ini. Berikut ini merupakan tanda yang sering kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Nah, yang pertama itu ada tanda seperti ini, anak-anak. Tanda ini dibaca dengan lebih besar dari. Kemudian yang kedua ada tanda seperti ini, kita baca lebih kecil dari. Dan tanda seperti ini mungkin anak-anak sudah tahu, yaitu dibaca sama dengan. Nah, untuk lebih memahami, apabila kalian melihat tanda seperti ini, kalian bisa tambahkan garis di depannya. Oke, kira-kira ini menyerupai huruf apa? Betul sekali, huruf B, artinya besar. Maka tanda ini kita baca lebih besar. Kemudian tanda yang kedua, apabila kita tambahkan garis seperti ini, maka nantinya akan menyerupai huruf K, betul sekali. Nah, dibaca kecil, artinya tanda ini adalah tanda lebih kecil. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Pada materi membandingkan pecahan, itu ada dua cara anak-anak. Yang pertama yaitu dengan menggunakan gambar, dan yang kedua dengan membandingkan pecahan langsung. Nah, jadi di sini kita bahas satu persatu mulai dari menggunakan gambar. Nah, di sini Bu Tride sudah memiliki dua buah lingkaran, di mana kedua buah lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada lingkaran yang pertama, Bu Tride arsir 2 bagian yang dipotong. Kemudian pada bagian yang kedua, Bu Tride arsir atau warnai 1 bagian dari keempat bagian lingkaran ini. Maka, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan, untuk lingkaran yang pertama, itu menghasilkan pecahan 2/4, yaitu 2 bagian diwarnai dari 4 bagian yang ada. Kemudian, untuk lingkaran yang kedua, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/4, yaitu 1 bagian yang diwarnai dari keempat bagian yang ada. Seperti itu, anak-anak. Kemudian, bagaimana cara kita membandingkan gambar ini? Tanda apa yang cocok? Apakah tanda lebih besar atau tanda lebih kecil ataupun tanda sama dengan? Oke, jadi kalian perhatikan pecahan di sini ada 2/4. Kemudian di sini ada 1/4. Yang harus kalian perhatikan itu adalah bilangan penyebutnya. Apakah sama atau berbeda? Ya, jadi penyebutnya adalah sama, anak-anak. Apabila pecahan yang penyebutnya sama, dalam membandingkan kita hanya perlu memperhatikan pembilangnya. Antara bilangan 2 dan 1, yang mana yang lebih besar? Ya, tepat sekali. Yang lebih besar adalah 2/4. Itu artinya gambar lingkaran yang pertama itu lebih besar dari gambar yang kedua. Maka tandanya itu seperti ini, anak-anak. Ini artinya tanda lebih besar. Nah, itu cara membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Kemudian selanjutnya itu ada cara membandingkan pecahan secara langsung, yaitu dengan menggunakan pecahannya. Nah, di sini Bu Tride sudah memiliki pecahan 6/4 dan 8/4. Kira-kira tanda yang lebih cocok itu digunakan yang mana? Apakah 6/4 lebih besar dari 8/4 ataukah 6/4 lebih kecil atau sama dengan dari 8/4? Seperti yang Bu Tride sampaikan tadi, yang kalian perhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sama atau berbeda? Sama, anak-anak. Nah, jika sama, maka selanjutnya kita perhatikan pembilangnya, yaitu 6 dan 8. Kira-kira antara bilangan 6 dan 8 yang manakah yang lebih besar? Ya, tepat sekali adalah bilangan 8, anak-anak. Sehingga
pecahan 6/4 lebih kecil dari 8/4. Seperti itu. Jadi tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih kecil. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, yang Bu Tride jelaskan ini adalah cara membandingkan pecahan apabila memiliki penyebut yang sama. Bagaimana cara membandingkan pecahan apabila memiliki penyebut yang berbeda? Oke, berikut ini akan Bu Tride jelaskan. Jadi kalian perhatikan dengan baik. Perintahnya yaitu bandingkan pecahan-pecahan berikut. Oke, yang pertama itu ada pecahan 2/4 dan 8/4. Kira-kira tanda yang cocok kita gunakan lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Kalian perhatikan penyebutnya, apakah sama? Ya, sama anak-anak. Kemudian kita perhatikan pembilangnya, yang mana yang lebih besar? Ya, yang 8. Maka tanda yang cocok kita gunakan adalah pecahan 2/4 itu lebih kecil dari 8/4. Bagaimana tanda lebih kecil? Iya, jadi seperti ini anak-anak. Kita baca 2/4 lebih kecil dari 8/4. Kemudian selanjutnya di sini ada pecahan 1/2 dan 2/5. Nah, yang pertama kalian perhatikan itu adalah pembilangnya, apakah sama atau berbeda. Ternyata pada soal ini penyebutnya itu berbeda anak-anak. Pecahan pertama penyebutnya 2 dan pecahan kedua itu penyebutnya 5. Maka langkah berikutnya yaitu kita menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan. Oke, jadi kalian buat seperti ini terlebih dahulu. Jadi penyebutnya itu adalah 10, yaitu 2 dikali 5. Ini juga 10 anak-anak. Kemudian selanjutnya kalian mengalihkan kali silang. Nah, kalian kalikan bilangan ini. 1 dikali 5 adalah 5, betul sekali. Kemudian ini juga dikali silang. 2 dikali 2 berapa? 4, betul sekali anak-anak. Nah, dari sini sudah kita dapatkan penyebut yang sama, yaitu 10 anak-anak. Maka langkah selanjutnya kita lihat pembilangnya, yaitu pecahan pertama pembilangnya 5 dan pecahan kedua itu pembilangnya 4. Bilangan mana yang lebih besar? Ya, betul sekali. Bilangan yang lebih besar adalah 5/10. Maka tanda yang tepat untuk membandingkan pecahan 1/2 dan 2/5 itu adalah tanda seperti ini anak-anak. Jadi dibaca 1/2 lebih besar dari 2/5. Jadi caranya seperti itu. Gampang kan? Oke, untuk lebih memahami, Bu Tride memiliki satu buah contoh soal lagi. Sebelum Bu Tride bahas, silakan kalian kerjakan ya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, kalian perhatikan adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya itu berbeda, yaitu pecahan pertama penyebutnya 2 dan pecahan kedua penyebutnya 4. Maka selanjutnya kita menyamakan penyebutnya anak-anak, yaitu kita kalikan. Nah, selanjutnya kita tulis seperti ini. Kita tulis 8, karena 2 dikali 4 adalah 8. Maka selanjutnya yaitu kita mengalihkan silang. 1 dikali 4 adalah 4, betul sekali. Kemudian selanjutnya ada 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa anak-anak? Betul sekali, yaitu 4. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu 4/8 dan juga 4/8. Maka kita bisa menentukan tanda yang tepat, yaitu ternyata bilangannya sama anak-anak, 4/8 dan juga 4/8. Maka tanda yang tepat kita tuliskan adalah sama dengan. Ya, jadi seperti itu. Gampang kan? Nah, apabila kalian sudah sering berlatih, maka lama-kelamaan kalian akan terbiasa. Untuk itu, kalian harus sering-sering berlatih ya. Nah, berikut ini Bu Tride sudah siapkan contoh soal yang bisa kalian jawab di rumah. Nah, apabila kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Bu Tride tunggu. Oke, adapun soal yang pertama yaitu tentukan bentuk sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama itu ada 12/20. Nah, ingat, caranya itu adalah
dibagi menggunakan angka yang sama, baik itu pembilang dan juga penyebut. Sampai pecahan tersebut tidak bisa dibagi lagi, barulah itu yang kita sebut dengan bentuk sederhana, anak-anak. Kemudian soal yang kedua yaitu 5/25. Yang ketiga soalnya yaitu 8/24. Yang kelima yaitu 25/100. Kemudian soal berikutnya yaitu bandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang pertama 5/3, titik-titik 2/3. Soal yang kedua 1/2 dan 4/5. Soal ketiga 2/4 dan 4/8. Dan soal yang terakhir yaitu 4/5 dan 2/3. Untuk membandingkan pecahan, kuncinya itu kalian perhatikan penyebutnya, anak-anak. Apakah sama atau berbeda? Apabila penyebutnya sama, maka kalian perhatikan pembilangnya. Dan apabila penyebutnya berbeda, kalian bisa samakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kalian mengalihkan silang. Jadi seperti itu, kalian harus sering-sering berlatih agar terbiasa dan nantinya akan mempermudah dalam menjawab soal. Oke anak-anak, jadi demikian yang bisa Putri D sampaikan mengenai materi membandingkan dan juga menyederhanakan pecahan pada video kali ini. Semoga apa yang Putri D jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembelajaran mengenai materi pecahan ini. Oke anak-anak, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.